Guys, saya Bella Corlina Borpandiangan. Di sini saya akan menampilkan presentasi saya dengan judul Sistem E-Tilang Kepolisian. Sebelum saya menampilkan video saya, alangkah baiknya kalian subscribe, like, dan komen. Oke guys, kita lanjut ke video selanjutnya. Pengertian e-tilang. E-tilang atau tilang elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi. Diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif, juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi, di mana mulai tanggal 16 Desember 2016 lalu, polisi telah menerapkan sistem e-tilang atau tilang elektronik. Dengan adanya aturan baru ini, diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, berbelit-belit, dan menyita banyak waktu lewat persidangan sudah tidak akan ada lagi. Dengan adanya e-tilang, proses penilangan yang dulu harus dicatat secara manual di atas secari kertas banko atau surat tilang menjadi tidak berlaku lagi, sebab pengendara yang melanggar akan dicatat langsung melalui aplikasi yang sudah dipunyai oleh kepolisian. Dasar hukum e-tilang. Dalam pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan peralatan elektronik adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi mengenai apa yang tertulis dalam pasal 272 UU LLAJ, kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 23 PP 80/2012 yang mengatur bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil yang pertama, temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, yang kedua, laporan, yang ketiga, rekaman peralatan elektronik. Cara membayar denda e-tilang. Yang pertama, ambil nomor antrian transaksi teller dan isi slip setoran. Yang kedua, serahkan slip setoran kepada teller BRI. Yang ketiga, isikan 15 angka nomor pembayaran tilang pada kolom nomor rekening dan nominal titipan denda e-tilang pada slip setoran. Manfaat e-tilang. Yang pertama, mendorong terrealisasi program pendataan elektronik registration identification atau ERI. Yang kedua, peran pengawasan dari kepolisian dapat terganti oleh sistem ini. Yang ketiga, dapat mendorong kesadaran pengemudi untuk tertib berkendara dan mematuhi lalu lintas. Yang keempat, langkah ini dapat mendorong warga yang tidak ingin mengambil pusing karena kebijakan ini untuk berpindah ke angkutan umum. Kesimpulan yang saya dapat, e-tilang yang harusnya dilakukan berbasis elektronik tanpa menggunakan surat e-tilang, pada praktiknya masih menggunakan surat tilang. Selain itu dikatakan belum efektif karena masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai prosedur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan e-tilang, sehingga banyak masyarakat yang kesulitan ketika akan melakukan proses pembayaran denda maupun pengambilan barang yang disita sebelumnya. Teori efektivitas dari Suekanto mengatakan bahwa hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif. Pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Adapun sarannya untuk mewujudkan program e-tilang agar efektif diterapkan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, terlebih dahulu yang harus diperbaiki yaitu program atau aplikasi dari e-tilang itu sendiri, karena dirasa sangat perlu adanya pembenahan dari program aplikasinya. Adanya dukungan dari berbagai pihak terkait dengan memaksimalkan koordinasi antara kepolisian, pengadilan negeri, kejaksaan negeri, dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI selaku instansi yang berkaitan langsung dalam program e-tilang. Guys, terima kasih.